Hai, Mansur di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah padi, anak baik-baik, calon beras, harapan bangsa, penopang ketahanan pangan kita, bahan baku utama di setiap dapur MBG. Tapi diganggu tamu tak diundang, gulma, si rumput liar yang kelakuannya mirip banget sama mantan toksik. Datang gak diundang, gak modal, tapi kerjaannya ngabisin harta, pupuk si padi. Terus bikin masa depan padi suram. Well, di video kali ini kita bakal bongkar habis gimana liciknya gulma menjajah sawah. Efek sampingnya yang bikin petani nangis di pojokan. Dan kenapa tumbuhan ini adalah the real silent killer di dunia pertanian. So, pantengin terus sampai habis. Seruput kopinya, bulatin asap rokokmu, lalu hayati pembahasannya. Eits, jari tangannya jangan lupa nyari tombol subscribe, share, dan like pastinya. Oke, sebelum kita emosi berjamaah, kita kenalan dulu secara ilmiah tapi santai. Apa sih sebenarnya gulma itu? Singkatnya, gulma adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang salah dan tidak diinginkan. Jadi, kalau ada rumput liar tumbuh di sawah, itu gulma. Tapi kalau tiba-tiba ada tanaman padi tumbuh di tengah lapangan futsal, secara teknis, padi itu jadi gulma di situ. Lalu, kenapa gulma ini kuat banget? Karena mereka punya mental survivor. Mau diinjek, mau kekeringan, mereka tetap tumbuh. Nah, masalahnya kehebatan mereka ini berdampak buruk banget buat padi kita. Let's break down efek sampingnya. Efek pertama, rebutan BLT pupuk. Petani itu modalnya gede guys buat beli pupuk NPK, urea, demi padi tumbuh subur. Tapi begitu pupuk ditebar, zrep, si gulma dengan akar mereka yang serakah langsung menyerap itu nutrisi lebih cepat dari padi. Padi kita cuma kebagian remah-remahnya doang. Akhirnya padinya kurus, gulmanya yang glowing dan kekar. Kedua, kalian tahu kan padi butuh fotosintesis, berjemur manja di bawah matahari. Beberapa jenis gulma kayak Echinocloa atau rumput teki itu tumbuhnya bisa lebih cepat tinggi. Mereka ngeblok sinar matahari. Jadi padinya kebagian mendung doang. Udah kayak hubungan yang ketutup bayang-bayang masa lalu. Suram. Ketiga, gulma itu kalau minum gak kira-kira. Mereka punya efisiensi penggunaan air yang egois banget. Di musim kemarau, keberadaan gulma bisa bikin tanah sawah makin kering kerontang karena airnya dikuras habis sama mereka. Terakhir, ini yang paling licik. Gulma itu sering jadi tempat nongkrong atau safe house buat hama kayak wereng, tikus, atau ulat, dan juga jamur penyakit. Jadi pas sawah disemprot pestisida, hamanya ngumpet di gulma. Begitu pestisidanya hilang, mereka balik lagi neror padi. Licik banget kan? Terus gimana solusinya? Apakah kita harus ajak gulma ini mediasi atau deep talk? Nggak bisa. Kita harus melakukan manajemen pengendalian gulma. Ada beberapa cara. 1. Cara manual, matun atau weeding. Ini cara klasik tapi efektif. Dicabut langsung pakai tangan atau alat geos. Hitung-hitung olahraga pengganti kardio di gym. Otot dapet, padi selamat. 2. Pengaturan air, water management. Gulma itu rata-rata nggak suka kalau sawah digenangi air dalam tinggi tertentu di awal pertumbuhan. Jadi, manajemen air yang pas bisa bikin biji gulma mandek nggak mau tumbuh. 3. Herbisida yang bijak. Kalau udah darurat, pakai herbisida atau pembasmi rumput. Tapi ingat, pakainya harus bijak dan sesuai dosis. Tanya ke penyuluh pertanian setempat. Jangan asal semprot, nanti padinya ikut layu. Nah, sekarang kita ngomongin angka dan realita. Jangan sepelekan rumput kecil ini guys. Pengaruh mereka ke pertumbuhan padi itu nggak main-main. Secara garis besar kayak gini. 1. Anakan padi berkurang. Padi yang harusnya punya banyak anakan, calon rumpun padi yang menghasilkan beras, jadi ciut. Akibatnya, rumpun padi jadi sepi. Sesepi malam minggu jomblo. Kedua, penurunan hasil panen atau yield loss. Secara riset, gangguan gulma yang dibiarin gitu aja bisa nurunin hasil panen dari 20% sampai 80%. Bayangin, lo harusnya dapat uang 10 juta, gara-gara rumput liar sisa 2 juta doang. Nangis di pojokan sawah nggak tuh? Dan ketiga, kualitas gabah drop.
Pas panen, biji gulma sering ikut kecampur sama gabah padi. Begitu digiling, berasnya jadi kotor dan harganya jatuh di pasaran. Nah, kalau di dunia nyata, kita punya geng motor atau geng komplek yang suka bikin resah. Di dunia persawahan, ada yang namanya geng gulma. Mereka punya vibe yang beda-beda, tapi tujuannya satu, bikin padi merana. Ini dia 4 top tier gulma yang paling sering bikin petani elus dada. Tersangka pertama, rumput teki. Ini adalah influencernya dunia gulma, terkenal banget dan ada di mana-mana. Karakteristik utamanya, susah mati. Kalian cabut atasnya, di dalam tanah dia punya umbi atau rizoma yang tertanam kuat. Itu umbi kayak backup data di Google Drive, guys. Begitu atasnya lu babat, besoknya dia download ulang lewat umbi itu dan tumbuh lagi. Kelakuannya mirip banget sama mantan yang udah diblokir di WhatsApp, Instagram, TikTok, tapi tiba-tiba ngechat lewat Gojek. Lagi apa? Sumpah, susah banget diajak putus. Tersangka kedua, ini yang paling licik. Jawan atau Echinocloa. Kalau kalian main game Among Us, dia ini adalah impostornya. Kenapa? Karena pas masih muda, bentuk batang, daun, dan warnanya itu mirip banget. Kembar siam sama tanaman padi asli. Petani sering ketipu. Dikira lagi ngerawat padi, dikasih pupuk penuh kasih sayang. Pas udah gede, baru ketahuan kalau dia rumput liar. Dia melakukan identity theft, guys. Mencuri identitas padi demi dapat fasilitas pupuk gratisan. Pas ketahuan, padinya udah telanjur kerdil karena nutrisinya habis dicuri si impostor ini. Licik tingkat dewa. Selanjutnya, ada wewehan atau eceng padi. Berbeda sama 2 rumput tadi yang kurus-kurus, wewehan ini tipikal gulma berdaun lebar. Dia ini ibarat fuckboy di tongkrongan sawah yang suka tebar pesona dengan daunnya yang lebar dan bunga ungu yang kelihatan cantik. Tapi jangan tertipu sama visualnya yang estetik. Daun lebarnya itu gunanya buat maruk sinar matahari. Dia sengaja tumbuh melebar biar tanaman padi di bawahnya nggak kebagian lampu sorot matahari. Padi lu bakal keglaze, ketutupan, dan akhirnya sad girl di bawah bayangan daun si wewehan ini. Terakhir, ada gulma bernama genjer. Nah, kalau gulma yang satu ini hubungannya agak love-hate relationship sama manusia. Di sawah, dia adalah gulma berdaun lebar yang ngerugiin padi karena maruk air dan tempat. Tapi, dia punya kelemahan fatal. Di tangan netizen dan ibu-ibu milenial, gulma yang satu ini nasibnya tragis. Berakhir di wajan jadi oseng-oseng genjer pakai tauco plus cabai rawit. Plot twist banget kan? Di sawah dia jadi bos mafia pengganggu padi. Begitu ketemu manusia, dia malah dikunyah bareng nasi anget dan kerupuk. Hahaha, keadilan sosial bagi seluruh rakyat persawahan. Nah, itu dia 4 penguasa kegelapan di sawah. Dari si teki yang susah mati, sampai si genjer yang berakhir jadi lauk makan siang. Kesimpulannya guys, di sawah maupun di kehidupan nyata, yang namanya parasit itu harus segera dieliminasi sebelum mereka ngerusak potensi terbaik kita. Nah, buat kalian yang keluarganya punya sawah, atau kalian sendiri adalah petani milenial keren, jenis gulma apa sih yang paling bikin kalian naik darah di sawah? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus bahas info sains dan pertanian dengan gaya yang gak bikin ngantuk. Mansur pamit undur diri. Tetap subur, tetap produktif, dan mari kita basmi para mantan toksik di sawah kita. Bye! Assalamualaikum.